yang terdiri dari ovarium, infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan berakhir pada kloaka. Dan saya akan menjelaskan proses pembentukan telur yang terjadi pada organ reproduksi berikut ini. Dan dimulai dari saluran yang pertama, jadi saluran reproduksi unggas betina itu terdiri dari ovarium dan juga oviduct. Pada unggas betina hanya ovarium sebelah kiri yang berkembang dan berfungsi secara normal, sedangkan ovarium sebelah kanan itu tidak berkembang. Dan ovarium ini terletak di bagian dorsal rongga, abdomen, dan berisi banyak folikel-folikel yang dimana ukurannya itu berbeda-beda. Ada yang folikel yang besar dan berwarna kuning, itu karena berisi kuning telur atau bisa disebut yolk, sedangkan ada folikel yang kecil-kecil itu merupakan calon kuning telur yang belum matang. Dan untuk fungsi utama dari ovarium sendiri itu menghasilkan sel telur serta hormon reproduksi seperti estrogen dan progesteron yang membantu proses pembentukan telur nantinya. Dan di dalam ovarium ini juga terjadi proses pembentukan kuning telur atau vitellogenesis, yaitu proses penimbunan zat makanan seperti protein dan juga lemak yang terdapat pada yolk. Dan pembentukan kuning telur itu berlangsung di bawah hati, dan itu dipengaruhi oleh hormon FSH dan juga steroid. Dan untuk komponen dari yolk sendiri ada lipoprotein, fosfatin, dan juga lipofetilin yang berfungsi untuk nantinya sebagai cadangan makanan bagi embrio yang nanti saat folikelnya telah matang, maka akan terjadi namanya ovulasi, yaitu pelepasan kuning telur dari ovarium menuju yang namanya oviduct. Dan dimana setelah ovulasi, jadi kuning telur ini akan masuk ke bagian pertama oviduct yang biasanya sering disebut infundibulum. Dan untuk bentuk infundibulum sendiri itu seperti corong dan yang berfungsi untuk menangkap kuning telur agar tidak jatuh ke rongga tubuh. Dan pada bagian ini juga itu dapat terjadi pembuahan apabila terdapat sperma. Dan selain itu, infundibulum ini juga mulai membentuk namanya lapisan tipis protein di sekitar membran vitelin dan membentuk calaja awal yang berfungsi untuk menjaga posisi kuning telur untuk tetap di tengah, dan kuning telur itu berada di infundibulum sekitar 15 sampai 20 menit sebelum nantinya didorong ke bagian berikutnya dengan adanya kontraksi oviduct. Jadi dari infundibulum ini telur akan bergerak menuju yang namanya magnum. Dan magnum itu merupakan bagian oviduct yang paling panjang, jadi ini merupakan paling panjang sekitar 33 cm dan untuk menjadi tempat pembentukan putih telur atau albumen. Dan di bagian ini juga terdapat banyak kelenjar tubuler dan juga sel goblet yang menghasilkan putih telur kental maupun encer. Jadi albumen itu berfungsi sebagai sumber protein dan juga nantinya berfungsi untuk melindungi atau pelindung embrio dari guncangan. Dan di dalam magnum ini juga terbentuk calaja atau tali-tali putih kuning telur, dan pada albumen itu terdiri dari beberapa lapisan, yaitu calaja, putih telur kental, dan putih telur encer bagian dalam, dan juga terdapat putih telur encer bagian luar. Dan telur di magnum itu sekitar 3 sampai 3,5 jam. Dan di magnum ini tempat bertemunya sel telur dengan sperma. Lalu kita akan masuk ke isthmus. Setelah telur masuk ke bagian isthmus, jadi di isthmus itu berfungsi untuk membentuk membran atau selaput kerabang telur yang membran ini terdiri dari 2 lapisan yang nantinya itu akan menjadi dasar untuk tempat melekatnya kerabang keras. Dan pada bagian depan isthmus itu warnanya putih, sedangkan bagian belakangnya itu banyak mengandung pembuluh darah sehingga tampak kemerahan. Dan telur berada di bagian isthmus itu sekitar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Selanjutnya telur akan masuk ke uterus atau kelenjar kerabang. Jadi bagian ini merupakan tempat nantinya pembentukan kerabang telur. Dan di uterus itu terjadi proses penambahan air pada albumen seperti pembentukan cangkang yang keras dan melalui proses mineralisasi kalsium. Jadi kerabang telur itu akan tersusun terutama dari kalsium karbonat. Dan pada akhir pembentukan kerabang itu warna telur juga mulai terbentuk akibat pigmen dari
porfirin. Di bagian ini pula terbentuk ribuan pori-pori kecil pada kerabang yang berfungsi itu sebagai tempat keluar masuknya oksigen, karbon dioksida, dan juga uap air bagi embrio di sini. Dan telur itu berada di uterus itu paling lama, yaitu sekitar 18 sampai 21 jam. Setelah di uterus, setelah kerabangnya selesai terbentuk, telur itu akan masuk ke vagina. Jadi vagina ini berfungsi sebagai jalan untuk keluarnya telur dan tempat penambahan kutikula pada kerabang. Jadi kutikula itu merupakan lapisan tipis yang menutupi sebagian pori-pori telur, sehingga membantu untuk melindungi telur dari masuknya bakteri dan juga kotoran. Normalnya jadi telur itu hanya berada beberapa menit di vagina, walaupun dalam kondisi tertentu dapat lebih lama. Lalu bagian terakhir itu adalah kloaka. Jadi di kloaka ini merupakan tempat keluarnya telur dari tubuh induk unggas. Jadi proses pengeluaran tersebut disebut oviposisi dan diatur oleh beberapa hormon seperti hormon oksitosin dari kelenjar pituitari bagian belakang. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk proses pembentukan satu butir telur itu mulai dari ovulasi hingga telur keluar di kloaka itu sekitar 25 sampai 26 jam. Oleh karena itu, ayam umumnya hanya mampu menghasilkan satu butir telur setiap harinya. Sekian penjelasan saya tentang proses pembentukan dari organ reproduksi betina pada unggas. Terima kasih.